semuanya, perkenalkan saya Zani Junia dengan NIM 24045033. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang isu sosial, yaitu kriminalitas yang terjadi di perkotaan atau urban crime. Nah, jadi video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah geografi sosial. Nah, jadi pada materi kriminalitas perkotaan atau urban crime ini, kita akan membahas mulai dari latar belakangnya, sebab akibat yang ditimbulkannya, dampak yang ditimbulkan, alternatif penyelesaian, serta solusi yang dapat kita laksanakan untuk menghindari terjadinya kriminalitas tersebut. Untuk itu, yuk simak materi yang akan saya jelaskan. Nah, baiklah teman-teman, pada tahap pertama ini kita akan membahas latar belakang terjadinya kriminalitas di perkotaan. Nah, jadi kriminalitas perkotaan ini atau urban crime itu merupakan tindakan kejahatan yang terjadi di wilayah kota, seperti pencurian, perampokan, penipuan, tawuran, hingga kekerasan. Jadi, kota memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi, aktivitas ekonomi besar, dan mobilitas yang cepat. Nah, jadi selain itu, kota juga memiliki kesenjangan sosial yang membuat potensi kejahatan lebih tinggi dibandingkan wilayah desa. Jadi dalam geografi sosial, kriminalitas dipelajari sebagai fenomena yang dipengaruhi oleh ruang penduduk, ekonomi, dan juga pola pemukimannya. Nah, jadi kriminalitas yang terjadi di kota Jakarta ini merupakan isu sosial yang sangat menonjol karena Jakarta merupakan pusat pemerintah, ekonomi, dan juga sosial. Selain itu, Jakarta juga memiliki tingkat mobilitas penduduk yang sangat tinggi setiap harinya, aktivitas yang sangat padat, urbanisasi besar-besaran, serta ketimpangan sosial yang cukup tajam membuat kejahatan jalanan atau street crime semakin sering terjadi. Nah, selain itu, kejahatan seperti pencopetan, penjamretan, serta perampokan itu juga sering terjadi di kota Jakarta. Nah, jadi pada beberapa wilayah seperti Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan juga Jakarta Barat, kasus-kasus kriminalitas ini cenderung lebih tinggi dari daerah-daerah di sekitarnya karena kota-kota tersebut atau wilayah tersebut itu sangat rentan terhadap berbagai kejahatan, mulai dari kejahatan di jalan, juga di tempat-tempat yang ada keramaian. Nah, selanjutnya, apa saja sih faktor yang menyebabkan terjadinya kriminalitas atau kejahatan tersebut? Nah, jadi yang pertama itu ada faktor kepadatan penduduk, di mana wilayah yang padat ini membuat masyarakat tidak dapat melakukan pekerjaan atau tidak dapat mencari pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, ada kawasan pemukiman yang kumuh dan aktivitas ekonomi yang tidak merata menjadi latar belakang meningkatnya angka kejahatan tersebut. Jadi kondisi ini menunjukkan bahwa kriminalitas di Jakarta bukan hanya soal keamanan, tetapi juga masalah struktural yang dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakatnya. Baiklah, selanjutnya itu apa sih penyebab terjadinya kriminalitas di perkotaan seperti kota Jakarta tersebut? Nah, jadi kriminalitas di Jakarta itu disebabkan oleh berbagai faktor sosial dan juga ekonomi yang sering terjadi secara bersamaan. Nah, kepadatan penduduk yang sangat tinggi menciptakan persaingan ketat dalam mendapatkan pekerjaan dan juga kebutuhan hidup. Jadi banyak pendatang dari desa datang ke Jakarta tanpa keterampilan sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kemiskinan, pengangguran, serta tekanan ekonomi juga membuat sebagian dari masyarakat memilih jalan pintas dengan tindakan ilegal.
Nah, selain itu, keberadaan pemukiman yang kumuh dengan fasilitas yang minim dan juga kontrol sosial yang lemah dapat memperbesar peluang terjadinya kriminalitas tersebut. Adapun akibat yang ditimbulkan dari kriminalitas ini itu bisa berbagai dampak negatif bagi masyarakat dan juga kota secara keseluruhan. Bagi masyarakat, rasa aman itu bisa menurun drastis sehingga aktivitas di luar rumah, terutama malam hari, itu menjadi terbatas. Nah, selain itu korban mengalami kerugian materi, merasa trauma dan juga rasa takut yang berkelanjutan. Nah, secara sosial, tingginya kejahatan menyebabkan hilangnya kepercayaan antar warga dan juga menurunnya kualitas hidup di lingkungan tertentu. Nah, dari sisi kota, kriminalitas ini memperburuk citra dari kota tersebut sebagai pusat perkotaan seperti kota Jakarta ini. Nah, selanjutnya itu materi tentang dampak yang ditimbulkan dari kriminalitas di kota Jakarta. Nah, jadi tingginya kriminalitas di Jakarta ini berdampak pada menurunnya rasa aman masyarakat. Selain itu juga menghambat aktivitas ekonomi di ruang publik serta menurunkan kualitas hidup. Nah, jadi selain dari menghambat aktivitas itu, korban juga mengalami kerugian baik materi maupun trauma psikologisnya. Sementara hubungan sosial antar warga itu lebih melemah karena meningkatnya rasa curiga dan juga ketidakpercayaan. Dari sisi kota, kriminalitas yang tinggi ini merusak citra Jakarta sebagai pusat urban modern dan juga mengganggu kegiatan ekonomi karena masyarakat enggan untuk beraktivitas di area yang rawan. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini ada berbagai alternatif yang dapat kita gunakan atau dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kriminalitas ini. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut itu ada beberapa langkah yang bisa dilakukan secara teknologi seperti pemasangan CCTV modern berbasis AI dan juga peningkatan penggunaan aplikasi keamanan yang dapat membantu mempercepat pelaporan dan juga dokumentasi kejahatan tersebut. Selain itu juga ada perbaikan sarana kota seperti lampu jalan dan juga trotoar ataupun pos-pos keamanan itu juga harus dapat menekan angka dari kejahatan tersebut. Nah, jadi setelah kita pahami dari dampak dan juga latar belakang kejadian atau kasus kriminalitas yang terjadi di kota Jakarta ini, kita dapat memberikan solusi yang bisa dilaksanakan secara keseluruhan. Nah, jadi ada beberapa solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama itu memperbaiki tata ruang kota di area yang rawan dengan menambah penerangan, misalnya membuka jalan yang buntu dan juga meningkatkan ruang publik yang aman. Nah, yang kedua itu kita dapat memasang CCTV terpadu di titik-titik yang rawan akan kejahatan tersebut. Yang ketiga, adanya program pelatihan kerja dan juga UMKM bagi pemuda di permukiman yang kumuh. Nah, yang keempat dapat meningkatkan patroli aparat di jam dan juga daerah tertentu. Nah, yang kelima itu revitalisasi permukiman kumuh agar tercipta lingkungan yang lebih sehat. Nah, yang keenam itu kita perlu mengadakan edukasi dan juga pembinaan remaja melalui sekolah dan juga organisasi sosial. Nah, jadi yang terakhir kita harus melakukan kolaborasi pemerintah, komunitas dan juga swasta untuk program pengurangan kriminalitas yang terjadi di kota Jakarta ini. Nah, jadi dapat kita lihat
beberapa kasus kriminal yang tercatat pada daerah Jakarta itu ada 1449 kasus kejahatan jalanan selama periode April sampai Juni di tahun 2025 yang meliputi 552 kasus pencurian dengan pemberatan. Ada 464 kasus pencurian kendaraan bermotor dan juga 70 kasus pencurian dengan kekerasan. Nah, yang terakhir itu ada 229 kasus pencurian biasa dan juga 15 kasus pembunuhan. Nah, mungkin sekian materi atau pembahasan kali ini tentang isu kriminalitas yang terjadi di kota Jakarta. Nah, untuk itu saya berharap semua teman-teman bisa menjaga diri dan juga berada pada lingkungan yang aman. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih telah menonton video pembelajaran saya hari ini dan sampai jumpa pada materi selanjutnya.